warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Pengajian Rutinan Ramadan, dan yang saya hormati ibu-ibu jamaah pengajian rutinan Ramadan, dan yang saya sayangi adik-adik jamaah pengajian rutinan Ramadan. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, serta keselamatan pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, sehingga kita dapat berkumpul pada acara pengajian rutinan bulan Ramadan ini dengan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar sore hari ini dengan puasanya? Di hari ke-7 puasa Ramadan ini semakin sehat nggih? Ya, alhamdulillah. Insya Allah, saya yakin kita semua akan semakin sehat dengan berpuasa Ramadan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sudah jelas perintah puasa bagi umat Islam, terutama puasa Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di dalam ayat tersebut sudah jelas perintah berpuasa Ramadan diimbangi dengan balasan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Di sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shaumu tasrihu", yang artinya yaitu berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Lalu mengapa puasa menjadikan keimanan kita bertambah dan tubuh kita menjadi sehat? Nah, meskipun hadis tersebut dhaif, tetapi banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan yang menghubungkan antara puasa dengan kesehatan tubuh orang yang berpuasa. Di antaranya yaitu organ pencernaan. Nah, organ pencernaan ini akan berhubungan dengan berpuasa. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Baik, ada apa dengan organ pencernaan kita saat berpuasa sehingga bisa disampaikan bahwa puasa dapat menyehatkan organ pencernaan kita? Ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa organ pencernaan kita bekerja ketika menerima makanan dari mulut, lalu ke lambung, dan selanjutnya ke usus, itu total 8 jam. Selama 4 jam, makanan tersebut ditampung dan diolah, dicerna di dalam lambung, kemudian dihantarkan ke usus untuk diolah, kemudian diserap oleh tubuh. Selama total 8 jam, ketika kita tidak sedang berpuasa, kerja usus sangat berlebihan. Usus kita selalu bekerja tiada henti, kurang lebih 18 jam non-stop. Kita makan pagi, siang, dan malam, bahkan di sela-sela itu kita selingi dengan cemilan. Benar ibu-ibu, adik-adik? Ya, kita nonton TV, kita nyemil, kita ngobrol dengan keluarga, kita nyemil. Lalu ketika kita menyuapi
anak kita makan, kalau tidak habis juga kita yang memakan dan menghabiskan, karena sayang jika dibuang. Benar ibu-ibu? Ya, apabila organ pencernaan kita tidak diberi waktu beristirahat, maka mereka tidak memiliki waktu untuk meregenerasi atau memperbaiki sel-sel yang rusak. Salah satu manfaat mengistirahatkan organ pencernaan adalah mengeluarkan toksin atau racun di dalam tubuh, sehingga mencegah dari toksomia atau keracunan dalam darah. Baik, toksemia adalah kondisi yang terjadi ketika toksin atau racun menumpuk di dalam tubuh, termasuk bakteri dan virus. Lalu bagaimana puasa dapat mengeluarkan racun dalam tubuh? Ya, saat kita berpuasa, khususnya Ramadan, kita makan sahur jam 4 pagi, lalu kita makan lagi jam 6 sore untuk berbuka puasa. Dengan begitu, ada jeda waktu 14 jam organ pencernaan kita beristirahat. Betul ibu-ibu? Nggih. 8 jam pertama untuk mencerna dan mengolah makanan, kemudian digunakan organ tubuh lain. Lalu 6 jam selanjutnya organ pencernaan akan istirahat. Dalam keadaan istirahat ini, organ pencernaan kita akan memperoleh waktu dan akan meregenerasi atau memperbaiki sel-sel dan jaringan yang rusak. Gambarannya seperti ini ibu-ibu. Sel-sel tubuh kita memperoleh makanan dari darah, lalu sedangkan darah memperolehnya dari usus. Usus menyerap makanan di setiap zat yang kita konsumsi. Jika ada racun dalam saluran usus, maka racun akan terserap dan ikut beredar bersama darah di setiap sel-sel tubuh. Nah, proses detoksifikasi tersebut terjadi pada usus besar, hati, ginjal, paru-paru, kelenjar getah bening, serta kulit, sehingga pencernaan kita akan semakin sehat dan setelah istirahat, organ pencernaan akan bekerja dengan maksimal. Apabila tidak diberi waktu untuk beristirahat, maka keefektifan bekerjanya hanya 30% ibu-ibu. Sedangkan ketika diberi waktu untuk istirahat, untuk meregenerasi sel-sel yang rusak, maka keefektifan kerjanya yaitu 85%. Cukup tinggi ya. Oke. Apabila organ pencernaan kita sedang istirahat, organ tubuh lain seperti hati dan lambung juga akan ikut istirahat ibu-ibu. Hati menjadi tempat menyaring segala sesuatu yang dikonsumsi maupun dihirup manusia, termasuk yang diserap dari permukaan kulit kita ibu-ibu. Saat berpuasa, hati diberi kesempatan sekian jam untuk beristirahat. Sementara lambung merupakan keranjang makanan yang tidak pernah protes meski yang masuk adalah makanan tidak sehat. Betul ibu-ibu? Tetap menerima saja seperti itu ya. Nah, alhasil sistem pencernaan pun menjadi lebih bersih dan mendorong penguatan fungsi enzim dan hormon terkait, guna mendukung upaya menjaga metabolisme tubuh tetap pada kondisi terbaiknya. Namun, tetaplah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyiban yang pastinya sehat dan bergizi di saat sahur dan berbuka puasa, agar manfaat baik yang didapat oleh tubuh semakin maksimal. Dengan begitu, sel-sel tubuh tak akan kekurangan energi selama kita berpuasa 14 jam. Metabolisme tubuh pun tidak akan terganggu ya ibu-ibu. Kita beraktivitas, misalnya mencari rumput, tetap bugar, tidak lemas, lalu ngomong anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kita tetap sehat dan kuat gitu ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian adalah salah satu manfaat dari berpuasa, yaitu dapat menyehatkan organ pencernaan. Sudah jelas ya tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah mewajibkan umat muslim untuk berpuasa Ramadan agar kita semua bertakwa kepada Allah. Dengan berpuasa kita diberi ruang dan kesempatan, kita memberi ruang dan kesempatan untuk organ pencernaan kita beristirahat, dan secara otomatis jika beristirahat mereka akan mengeluarkan racun atau toksin dalam tubuh kita, sehingga kita terhindar dari virus, bakteri, dan penyebab penyakit lainnya.
Dengan begitu kita akan sehat dan semangat beraktivitas nih ibu-ibu. Nah, dengan begitu kita terhindar dari penyakit dan kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ini menjadi maksimal, dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah akan meningkat. Jangan lupa agar selalu mengonsumsi makanan yang halal dan thayyiban, yang pastinya sehat dan bergizi saat sahur dan berbuka puasa nih ibu-ibu adik-adik, agar metabolisme tubuh tidak terganggu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu dan adik-adik semua. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan mutlak milik manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.